Dikutip dari data Artia hingga Jumat siang tadi rupiah melemah di 0,11% di level 17.960 per dolar Amerika. Kita beralih ke informasi indikator perdagangan lainnya pemirsa, di mana nilai tukar rupiah cenderung melemah di tengah indeks dolar Amerika masih perkasa ditopang lonjakan harga minyak serta kenaikan yield US Treasury Amerika Serikat. Dikutip dari data Artia hingga Jumat siang tadi rupiah melemah di 0,11% di level 17.960 per dolar Amerika. Di mana sebelumnya rupiah dibuka melemah di 0,22% ke posisi 17.930 per dolar Amerika. Sementara indeks dolar Amerika pada pukul 9 waktu Indonesia Barat melemah tipis di 0,06% ke posisi 101,392. Pelemahan tipis terjadi setelah menguat di perdagangan hari sebelumnya di 0,32% di perdagangan Kamis. Pergerakan rupiah menjelang akhir pekan masih dibayangi dinamika dolar Amerika di pasar global. Meski terkoreksi tipis, indeks dolar Amerika masih berada di sekitar level tertinggi dalam 3 pekan. Setelah kembali menembus di posisi 101, di mana penguatan dolar sebelumnya ditopang lonjakan harga minyak serta kenaikan yield US Treasury Amerika Serikat. Kedua sentimen tersebut kembali memunculkan kekhawatiran bahwa tekanan inflasi global akan bertahan lebih lama. Diketahui harga minyak dunia di Kamis kembali menembus di atas 100 dolar Amerika per barel untuk pertama kalinya sejak Mei setelah kelompok Houthi Yaman menyerang 2 kapal tanker minyak Arab Saudi di Laut Merah. Kita akan coba update seperti apa pergerakan nilai tukar rupiah terhadap sejumlah mata uang utama berikut ini. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa. Pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat bergerak di level 17.970 rupiah. Update jelang penutupan, pasca penutupan, posisi pelemahan terpangkas di 0,07% di 17.954 rupiah per dolar Amerika Serikat. Kemudian terhadap euro di 20.482 rupiah, pound sterling di 23.947 rupiah, kemudian terhadap yen Jepang di 109,73 rupiah. Ke informasi komoditas pemirsa, harga minyak dunia melemah setelah rally tajam sehari sebelumnya, namun untuk Brent masih bertahan di atas level 100 dolar Amerika per barrel. Harga emas turun tipis jelang akhir pekan di tengah meningkatnya konflik di Timur Tengah. Sementara harga batu bara melemah usai naik dalam 5 hari perdagangan beruntun. Harga minyak dunia melemah di Jumat pagi waktu Asia setelah rally tajam sehari sebelumnya meski terkoreksi tipis. Harga emas masih bertahan di level tinggi dan berada di jalur kenaikan mingguan 2 digit di tengah meningkatnya kekhawatiran terhadap pasokan global. Menurut data definitif hingga pukul 9.15 waktu Indonesia Barat, harga Brent berada di 100,25 dolar Amerika per barrel, turun 0,44% dibandingkan penutupan sebelumnya di 100,69 dolar Amerika per barrel. Sementara WTI Amerika di 91,71 dolar Amerika per barrel melemah 0,52%. Pelemahan terjadi setelah lonjakan harga yang membawa Brent kembali tutup di atas 100 dolar Amerika per barrel untuk pertama kalinya sejak Mei. Secara mingguan Brent masih naik sekitar 13,5%, WTI menguat sekitar 10,9%. Harga emas terkoreksi Jumat pagi waktu Asia pukul 7.37 waktu Indonesia Barat. Harga emas untuk pengiriman Agustus 2026 di Commodity Exchange di 4.048,10 dolar Amerika per troy ounce, turun 0,05% di sehari sebelumnya di 4.050,20 dolar Amerika per troy ounce. Harga emas terkoreksi karena meningkatnya konflik di Timur Tengah, terus mendorong kenaikan harga energi dan memicu ekspektasi The Fed akan memperketat kebijakan moneter untuk mengendalikan inflasi. Diketahui harga emas telah berfluktuasi di kisaran 4.000 dolar Amerika per troy ounce sejak akhir Juni dan telah turun sekitar 25% sejak perang Iran dimulai di akhir Februari. Harga batu bara melemah meski topang banyak sentimen positif merujuk definitif. Harga batu bara tutup di 134,5 dolar Amerika per ton di Kamis waktu setempat atau turun 0,77%. Dan pelemahan ini memutus tren positif dalam 5 hari beruntun. Harga batu bara tetap melemah meski dibayangi sentimen positif diantaranya India yang menghadapi tekanan pasokan batu bara di tengah lonjakan permintaan listrik. Hingga pertengahan Juli 2026 stok batu bara di pembangkit listrik tenaga uap hanya cukup untuk sekitar 13 hari operasi jauh di bawah norma ideal sekitar 26 hari. Sejumlah faktor menyebabkan cadangan batu bara menyusut diantaranya permintaan listrik melonjak akibat cuaca yang lebih panas karena fenomena El Nino.
Dari bagi sumber untuk ADX Channel. Dan seperti apa update terkini pergerakan harga sejumlah komoditas yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami sampai dengan sore hari ini waktu Indonesia Barat. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa, di mana minyak WTI melemah di 1,80% di level 90,59 dolar Amerika per barrel. Nikel menguat di 0,86% di 17.408 dolar Amerika per metric ton. Sementara emas melemah di 0,25% di 4.040 dolar Amerika per troy ounce dan CPO menguat di 1,52% di 4.783 ringgit Malaysia per tonnya. Informasi emiten pemirsa, di mana PT Petrosia Tbk atau PTRO menyelesaikan pelaksanaan hak memesan efek terlebih dahulu atau Waikisu PT Singaraja Putra Tbk atau SINI melalui penyertaan modal sekitar 1,19 triliun rupiah. Dengan transaksi tersebut kepemilikan saham Petrosia di SINI meningkat menjadi 19,88%. Dikutip dari Keterbukaan Informasi Bursa Efek Indonesia, manajemen PT Petrosi Tbk menjelaskan rek issue tersebut telah rampung di 23 Juli 2026. Rek issue ini menjadi bagian dari langkah strategis manajemen dalam memperkuat sinergi bisnis di sektor pertambangan. Sejalan dengan aksi korporasi tersebut, perseroan juga telah menyelesaikan divestasi 99,99% saham PT Kemilau Mulia Sakti atau KMS kepada SINI. KMS merupakan entitas yang memiliki penyertaan saham di PT Christian Eka Pratama atau CEP, perusahaan pemegang izin usaha pertambangan operasi produksi batu bara yang beroperasi di Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur. Dengan rampungnya transaksi tersebut, PT Christian Eka Pratama yang sebelumnya berada dalam portofolio Petrosi kini resmi menjadi bagian dari aset pertambangan SINI. Saat ini SINI memiliki sejumlah portofolio pertambangan mencakup PT Persada Kapuas Prima atau PKP, PT Pasir Bara Prima, PT Pesona Bara Cakrawala atau PBC, dan PT Cakrawala Bara Persada atau CBP yang tersebar di Provinsi Kalimantan Tengah. Persada menjelaskan CEP, PBP, PBC, dan CBP juga merupakan klien jasa kontrak pertambangan Petrosi. Presiden Direktur PT Petrosi Tbk Mikel mengatakan Persada meyakini industri batu bara masih akan berperan sebagai sumber energi yang terjangkau sekaligus menopang ketahanan energi nasional. Sebagai informasi, SINI merupakan salah satu perusahaan yang dimiliki Hapsoro Sukmono Hadi. Hapsoro menggenggam sebanyak 43,29 juta saham SINI atau setara dengan 9% kepemilikan berdasarkan data RTI Infokom per 30 Juni 2026. Berbagai sumber, IDX Channel. Dan secara teknikal pemirsa, PTRO di sepanjang perdagangan hari ini juga terdampak profit taking seiring juga pelemahan dalam indeks harga saham gabungan intraday tadi sempat ke 5.000, kemudian di sesi sebelumnya PTRO sudah muat ke level 5.210-an dan tampaknya hari ini PTRO dibayangi juga oleh profit taking pemirsa. Langsung saja kita ke grafis yang pertama, kita akan coba lihat pergerakan saham PTRO di sepanjang perdagangan hari ini. Ditutup di perdagangan 23 Juli di 4.690 pasca pembukaan pemirsa. Posisi dari Petrosia melesat ke level 5.000, 10 hingga 10.29 berbalik ke zona merah intraday terendah hari ini di 4640. Pada pukul 11 memperbaiki posisi untuk memangkas dari sisi pelemahan meskipun tidak terlalu signifikan ke 4690. 11.30 penutupan sesi pertama, tekanan berlanjut ke 4680 dan pembukaan sesi kedua tertekan makin dalam ke 4660. Saat ini PTRO melemah di 4,89% di 4670. Kita beralih ke grafis selanjutnya, pergerakan saham PTRO dalam beberapa bulan terakhir. Di perdagangan awal tahun di minggu kedua ini PTRO masih berada di level atas di 12.900-an.
Februari anjlok ke 6.000, Februari mencoba bangkit ke 7.500, namun Maret dan April ini mengalami tekanan yang cukup dalam ke 4610. April mencoba untuk bangkit ke 6.600-an, namun di 21 Mei tekanan dalam kembali terjadi di 3460 pemirsa. Juni mencoba memperbaiki posisi ke 4.800 dan di Juli hari ini kembali tertekan ke 4670. Dari sisi valuasi dengan beberapa indikator yang ada, kita akan coba lihat pemirsa dari posisi PER-nya di 500.07 kali, kemudian PSR-nya di 2.44 kali, PBV-nya sudah jauh di atas 1 kali, tepatnya di 10.61 kali, dan PCFR di 51.29 kali. Ya, kombinasi secara fundamental, teknikal, dan juga dari sisi valuasi, dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda.